Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu jurnal pengeluaran kas. Kita simak penjelasannya pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Oke, kita akan membahas jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan adanya aliran dana kas keluar atau kas berkurang. Biasanya digunakan untuk membayar beban atau mungkin membeli secara tunai, membayar beban gaji, membayar beban listrik dan lain-lain sebagainya. Intinya yang menyebabkan ada aliran kas yang keluar. Baik, kita akan jelaskan dulu tentang jurnal pengeluaran kas ini dari tabelnya ya. Tabel jurnal pengeluaran kas. Yang pertama ada kolom tanggal seperti biasa. Diisi tanggal transaksi yang akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Keterangan diisi adalah pihak kedua yang bersangkutan. Kemudian kolom ref kita kosong untuk nanti kita kasih centang ya. Kolom utang dagang, saya ulangin, di dalam kolom debit ini terdiri dari satu utang dagang, kemudian pembelian, kemudian serba-serbi. Kolom utang dagang digunakan untuk mencatat ketika ada pelunasan. Kita akan melunasi hutang kita kepada pihak kedua. Nah, makanya kita mengeluarkan uang sehingga utang kita berkurang. Ketika utang berkurang maka akan dicatat di sisi debit itu pasti. Yang kedua, kita mengeluarkan uang untuk pembelian, khusus untuk pembelian barang dagang. Ya, kalau kita membeli barang dagang maka kita akan catat di kolom pembelian ini. Kemudian selanjutnya kolom serba-serbi adalah mencatat akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas selain dua ini. Selain utang dagang dan pembelian, misal dibeli perlengkapan secara tunai, dibeli kendaraan secara tunai, dibeli tanah, mesin dan lain sebagainya, dibayar beban gaji, dibayar beban bunga dan lain sebagainya. Kemudian di sisi kredit itu ada dua. Ini saya merger cell dulu ya. Merger. Di sisi kredit ada dua, yaitu kas dan potongan pembelian. Ya, jelas kalau kita mengeluarkan uang pasti kas kita berkurang. Kalau kas berkurang pasti ada di sisi kredit. Ini ya, sisi kas. Kemudian pembelian, potongan pembelian itu ketika kita mendapatkan potongan pembelian sehingga pengeluaran kas tidak terlalu sepenuhnya. Baik, kita akan coba masukkan transaksi yang nomor 3 dahulu. Transaksi tanggal 3 di bulan Januari ya. Kita tulis tanggalnya 3, tanggal 3 kita cek. Dibayar sewa ruangan sebesar 1.200.000. Di sini tidak ada pihak kedua yang akan kita tulis di sini karena tidak ada nama-namanya. Ya. Boleh dikosongi atau bisa jadi kita berikan saja tulisan tentang sewa ruangan, boleh. Ya, sewa ruangan. Kemudian ref kita kosongi untuk membayar sewa. Apakah ada kolomnya tersendiri di sini? Tidak ada. Maka kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Tulis di dalam soal selalu ada jawabannya. Apa? Dibayar sewa, maka ditulis sebagai akun beban sewa. Kita singkat ya, B, artinya beban sewa. Nah, gini. Berapa jumlahnya? Adalah 1.200.000 rupiah. Maka kita tulis di sini dalam bentuk ribuan saja. 1.200.000 rupiah. Kreditnya apa? Jelas karena kita dibayar, maka kita mengeluarkan kas sebesar 1.200.000 rupiah. Seimbang ya, debit dengan kredit. Kita coba memasukkan kemudian transaksi selanjutnya, yaitu transaksi
di tanggal 7. Dibeli barang dagang dari Udemira bersaudara Rp1.000.000. Karena tidak ada kata-kata syarat maupun nomor faktur, maka bisa dikatakan bahwa transaksi ini adalah transaksi tunai. Dibeli barang dari Udemira. Tulis keterangannya adalah sebagai Udemira bersaudara. Ref kita kosongi, utang dagang kosongi karena bukan transaksi membayar utang. Nah ini, karena kita membeli barang dagang, maka akun yang kita catat adalah pembelian. Nah, ini ada kolom pembelian ya. Nah, kolom pembelian kita masukkan nominalnya sebesar Rp1.000.000. Nah, selanjutnya untuk sisi debit sudah, kita masukkan ke sisi kredit, yaitu di sisi kas sama, karena kita kehilangan uang atau uang kita berkurang sebesar 1 juta. Kalau sudah semua transaksi masuk dalam tabel jurnal pengeluaran kas, maka kita harus menarik jumlah total dari masing-masing akun. Kita lihat dari paling kiri, utang dagang masih kosong ya. Kemudian pembelian adalah Rp1.000.000. Kemudian di serba-serbi sebesar 1.200.000. Kemudian di sisi kas ada 2.200.000. Apabila kita jumlah, sisi kredit dan debit pasti akan seimbang. 2.200.000 sisi kredit, sisi debit 1 juta ditambah 1.200.000 sama. Demikian untuk penjelasan tentang jurnal pengeluaran kas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.